Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita lanjutkan ya. Jadi hari ini itu 4 kelas dengan 3 kelas ya, 3 kelas dengan kelas genap. Kemudian juga ada satu dari PMDSU. Jadi kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan ini. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya ambil dari Prof. Parjono memang, karena ini awal itu yang ngajar Prof. Parjono, kemudian sehingga tidak lepas dari yang seharusnya. Di sini saya sedang membuat untuk pendahuluan, tapi lebih baik kita lihat sumber bacaan dulu karena menurut saya penting juga. Jadi proposal itu harusnya seperti apa itu sangat tergantung dari kemampuan Anda memilih bahan bacaan, kemudian mengumpulkan berbagai data maupun informasi dari bacaan tersebut, kemudian menyesuaikan dengan kelas itu apa yang seharusnya agar bisa mensupport atau mendukung apa yang Anda tulis gitu. Kalau Anda tidak hati-hati dalam mensitasi lah gitu, ataupun memilih yang terlebih dulu memilih judul artikel mungkin ya, judul artikel yang sesuai dengan yang Anda butuhkan, ini akan frustasi gitu. Sudah banyak dibaca kok nggak ada yang pas dan seterusnya. Tetapi di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak ada yang sama persis dengan yang Anda buat. Kalau ada yang sama persis dengan yang Anda buat, Anda harus segera melihat sesuatu yang memang kurang dari apa yang ditulis. Nah, ini yang paling utama ya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang sama dengan yang Anda sedang kerjakan dalam perencanaan riset untuk disertasi, itu segera melihat peluang-peluang dari isi artikel tersebut. Jangan sampai dilanjutkan sebelum Anda melihat ada sesuatu yang kurang dari artikel ini, ataupun dari hasil penelitian ini, ataupun dari penelitian ini, yang bisa Anda jadikan sebagai unggulan dari penelitian Anda nanti. Jadi itu yang utama ya. Jadi kalau ditanya, ini kan ada yang meneliti, tapi kalau Anda bisa menyampaikan dengan baik, kemudian bisa mencari sesuatu yang memang kurang dari penelitian tersebut, sehingga penelitian yang nantinya Anda kerjakan itu menjadi suatu penelitian bukan sebagai pelengkap dari penelitian yang sudah ada ya, tetapi menjadi suatu hal yang baru yang mungkin justru harapan kita kan semakin baik dari yang sudah ada gitu. Tapi jangan khawatir ya, karena dalam penelitian itu kan pasti Anda terlibat dengan beberapa variabel. Saya nggak perlu menjelaskan variabel karena sudah ada di Metopen kemarin, kemudian juga apa itu ilmiah juga saya kira Anda sudah mendapatkan. Jadi itu jangan cuma lepas saja ya, tolong itu dikaitkan dengan saat Anda menulis proposal ini, agar hasil satu semester ini betul-betul sudah fix ya, artinya Anda tinggal seminar saja, setelah seminar proposal Anda bisa langsung turun ke lapangan sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum selesai seminar gitu. Nah, ini yang keuntungan Anda apabila Anda ada di awal dari semester depan ya. Semester depan itu berarti semester ganjil kan. Semester genap ya. Semester ganjil. Baik, saya lanjutkan. Kalau dilihat dari
ini di awal lampu adalah kata kerja. Sumber itu harus asli, sumber bacaan itu harus asli ya, tidak boleh kutipan dari kutipan kecuali sudah lelah tidak mendapatkan sumber asli. Kalau bisa sih janganlah. Nah, sekarang kalau zaman dulu mungkin ya sulit cari bukunya gitu. Kalau sekarang kan sangat banyak ya. Anda buka saja di internet. Kemudian yang penting Anda itu bisa mencari kata kunci yang ada yang dibutuhkan oleh Anda. Jadi kalau Anda ketemu kata kuncinya, maka akan lebih cepat ya, akan lebih tepat untuk mendapatkan sumber. Jadi sumber itu harus asli, jangan sampai ini sudah S3 loh ya, jangan sampai Anda mengutip dari disertasi yang sudah ada atau artikel di situ adalah si penulis artikel mengutip dari buku mungkin atau dari jurnal yang lain, kemudian Anda mengutip si penulis itu. Gitu. Sebetulnya yang Anda cari adalah referensi dari yang dikutip oleh penulis tersebut. Gitu. Ini kan nggak pas ya. Cari saja buku aslinya. Gitu. Apalagi sekarang judulnya saja atau mungkin pengarangnya saja kita sudah bisa mendapatkan apa yang asli. Gitu. Jadi jangan malas-malas untuk membuka mencari ya, berusaha untuk mencari yang menemukan sumber paling asli. Kemudian habis ini kita diskusi ya. Nah, ini seperti ini yang tidak boleh. Ya. Cari saja yang Goodman-nya. Kemudian disertasi atau tesis boleh dikutip hanya untuk temuan atau hasil penelitian. Jadi jangan lupa disertasi atau tesis boleh dikutip hanya untuk temuan atau hasil penelitian. Jadi yang dipakai misalkan saja di bab 3 ya, bab 2 akhir ya, sebelum kerangka pikir biasanya ya. Itu ada penelitian yang mendukung penelitian Anda ya. Atau bisa juga hasilnya dalam bentuk data mungkin bisa dipakai untuk penguat dari pendahuluan ya, untuk memperlihatkan sesuatu itu sudah ada datanya dan seterusnya ya. Selamat pagi. Ini bisa dipakai. Kemudian juga satu sumber yang sama hanya boleh dikutip 3 kali untuk pendapat yang berbeda. Jadi jangan, saya kemarin menemukan juga cukup banyak ya. Bukunya siapa yang saya mau uji tanggal 22 nanti 24 atau 22 mahasiswa S3 dari Maldives ya. Tapi dia mahasiswa di Malaysia, perguruan tinggi di Malaysia, vokasi juga sih. Mengutip, saya mau cari nih, mengutip punyanya orang Indonesia yaitu Soeharto, tapi berkali-kali gitu. Soeharto itu apakah Soeharto Dr. Soeharto yang ada di UNY, saya juga belum membuka karena referensinya tidak bisa diklik langsung buka, saya harus cari dulu. Baru tadi malam saya baca. Kemudian juga bukunya Pak Waras ya, Pak Kamdi gitu. Itu juga berkali-kali dia mengutip itu. Jadi padahal yang sebaiknya untuk sumber bacaan itu hanya boleh dikutip 3 kali untuk pendapat yang berbeda ya, bukan mengulang sitasi yang pertama dari sumber tersebut. Kemudian dicari yang lain. Jangan khawatir Bapak Ibu, Anda semuanya ya, banyak sekali sumber bacaan, terus terang saja. Kadang-kadang cara mencarinya yang Anda itu kurang pas, sehingga Anda frustasi tidak bisa menemukan. Gitu. Kemudian juga sumber buku ya. Variabel utama minimal 5 buku asing terbitan 5 tahun terakhir, per variabel secara umum harus minimal 20 sumber buku yang asing terbaru. Ini Prof. John mungkin ngambil dari persyaratan panduan penulisan tesis dan disertasi. Jadi kalau saya malah mintanya antara 30 sampai 50 ya. Satu 5 buku asing terbitan 5. Oke. Satu disertasi tersebut ya 30 sampai 50.
variabel utama minimal 5 buku asing dan terbitan 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir itu khususnya dari buku-buku mungkin, apalagi sekarang ya sangat cepat sekali perkembangan teknologi, perkembangan pengembangan konsep-konsep baru dari suatu problem yang harus diatasi gitu, sehingga sangat mungkin memang buku yang Anda cari nanti terbitannya agak kesini ya, jangan terlalu lama. Kecuali kalau kayak Tori Bloom ya, kemudian yang diperbarui oleh Cradwell dan seterusnya ya, itu kan bisa 10 tahun yang lalu atau lebih ya. Kalau Cradwell itu sekitar 2000-an ya. Jadi kemungkinan memang masih bisa dipakai gitu. Memang bisa dipakai ya, karena itu teori-teori yang utama gitu. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang terkait dengan pengembangan konsep tersebut yang dipakai oleh kawan-kawan untuk mengatasi suatu problematika yang mereka temukan ya, itu kan hal yang baru. Jangan sampai diambil 10 tahun yang lalu gitu. Kalau bisa ya ini tadi 5 tahun gitu. Kemudian pada saat kita mau menentukan buku tersebut ataupun artikel yang ingin Anda cari ya, dalam konteks sumber bacaan untuk penguatan disertasi Anda, itu juga selain artikel-artikel yang disampaikan dalam informasi yang tidak kuat ya, tidak kuat dasar-dasar ilmiahnya, bukan dari hasil penelitian dan seterusnya, itu bisa dipakai tetapi hanya untuk penguat, misalkan saja untuk penguat khususnya di pendahuluan. Ini sangat bisa dipakai gitu untuk menguatkan alasan Anda mengapa Anda ingin meneliti itu gitu. Jadi silakan saja Anda gunakan, tetapi biasanya ada di pendahuluan. Karena bagi saya sendiri pendahuluan itu sangat penting ya, sangat penting, bukan sekedar 2 halaman cukup, bukan, jangan dibatasi dengan halaman gitu. Mungkin 2 halaman cukup, tapi kalau pendahuluan itu bisa menjawab ya mengapa Anda menulis disertasi tersebut dengan tema tersebut, itu sangat baik gitu. Kalau itu jelas ya silakan saja gitu. Apalagi kalau Anda menulis tentang studi kasus misalkan saja, di pendahuluan itu juga harus betul-betul kasus gitu, yang spesifik, tidak sekedar ingin melihat dan seterusnya, tidak sekedar ingin mengungkap ya, tetapi betul-betul itu kasus memang gitu, dan memang kasus itu bisa ya sesuatu yang baik yang bisa kita tiru, kemudian juga bisa sesuatu yang memang harus dipecahkan ya, tapi spesifik. Nah, untuk yang lain kan silakan saja Anda menambahkan ya bacaan-bacaan tersebut untuk mendukung apa yang sedang Anda tulis ya. Mudah memang sih mengatakan ya, tetapi Anda harus berani untuk mencari tidak hanya 1 ya, sekali lagi tidak hanya 5 menurut saya ya, tetapi lebih banyak lagi. Kemudian dari situ Anda bisa memilih. Syukur-syukur Anda mempunyai semacam matrik gitu ya. Jadi variabel 1 itu bukunya ini gitu. Koleksi saja judul-judulnya dulu. Judul-judulnya yang menurut Anda sesuai dengan variabel yang ada di disertasi Anda. Akan lebih baik lagi kalau variabel 1, variabel 2, variabel 3, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian Anda pilih variabel 1, bukunya ini, variabel 2 dibuat tabel gitu ya. Itu akan sangat baik. Judul dulu saja, setelah itu baru Anda buka mulai. Jadi kalau Anda bisa ada 2 cara sih. Anda cari, kemudian dibuka, kemudian
ini agak lama, tapi kalau Anda bisa mengumpulkan dulu agak banyak gitu, kemudian dari situ Anda bisa cari lihat di abstraknya gitu. Di abstraknya nanti sesuai atau tidak dan seterusnya, itu baru kalau sesuai baru ini diberi tanda, kemudian Anda tinggal melanjutkan dan seterusnya. Melanjutkan itu dilihat kalau memang buku dilihat daftar isinya dulu gitu, apakah ada sesuatu yang Anda cari. Kalau tidak di daftar isi, Anda di di bagian belakang ya. Di bagian belakang itu biasanya ada kata-kata kunci yang tinggal Anda cari. Misalkan mencari kompetensi gitu, maka di situ akan ada yang kompetensi itu di halaman berapa yang menyebutkan konsep tentang kompetensi itu akan ketemu. Kemudian Anda balik lagi ke artikel dan seterusnya. Jadi kelincahan Anda dan pengalaman dan kelincahan itu biasanya didahului dengan pengalaman Anda untuk membuka. Kemarin sudah di S1, sudah di S2, Anda menulis artikel banyak. Saya yakin saat ini Anda tidak tinggal jalan saja menurut saya ya. Bagaimana cara mencari sumber bacaan. Kemudian sumber hasil penelitian diutamakan yang sudah diterbitkan pada jurnal ilmiah. Jadi akan lebih baik kalau Anda itu memang, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi tesis, disertasi itu dipakai hanya untuk hasil penelitiannya, ya kan? Kemudian kalau Anda ingin melihat variabel ini bagaimana, ini hanya best practice saja. Variabel ini bagaimana cara mengungkapnya? Anda bisa membaca tesis atau disertasi yang ada variabel tersebut. Kemudian dari situ Anda memperkaya artikel-artikel lain yang mendukung variabel tersebut. Biasanya variabelnya sama, tapi yang dipakai, oke lah dipakai atau digunakan dalam disertasi ataupun tesis tersebut mungkin berbeda tujuannya gitu. Nama variabelnya sama. Anda boleh melihat bagaimana caranya mengungkap itu kalau memang Anda kurang yakin. Karena apa? Di level 9 kan memang Anda harus mengembangkan konsep ya, bukan menemukan konsep ya, mengembangkan konsep-konsep sehingga Anda bisa Anda bisa meyakini bahwa hasil pengembangan konsep tersebut menjadi sesuatu yang memang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di penelitian Anda. Jadi itu ya. Jadi kalau tidak bagaimana cara mengembangkannya kan akhirnya tanya begitu. Salah satunya adalah dengan mencari banyak sumber yang mempunyai kata kunci ya. Mempunyai kata kunci sesuai dengan kata kunci yang Anda pakai gitu. Dari situ nanti Anda akan baca berbagai macam. Beberapa kali saya menemukan juga Anda memakai sumber bacaan. Dan bacaannya itu sangat banyak. Jadi ada dua versi yang saya lihat di beberapa disertasi ya, termasuk disertasi dari yang semalam saya baca juga untuk ujian tanggal 22 besok ya. Itu kelihatan sekali bahwa ada yang modelnya itu mengumpulkan sumber bacaan. Misalkan tentang penelitian gitu ya, evaluasi gitu. Semua konsep tentang evaluasi ditulis gitu. Kemudian dalam satu konsep evaluasi yang dia tulis, ada kan banyak sekali konsepnya. Kemudian dalam itu bisa berbagai macam pendapat gitu. Sehingga disertasi itu sangat tebal, padahal dia itu hanya akan menggunakan evaluasi yang sesuai dengan temanya kan, sesuai dengan tema disertasinya gitu. Ya mestinya kan Anda harusnya kan menemukan dulu evaluasi apa yang cocok ini, yang digunakan dengan beberapa fakta, dengan beberapa kriteria tertentu sehingga Anda bisa menemukan evaluasi yang saya gunakan yang mendekati dengan evaluasi model A gitu. Kemudian Anda tinggal melengkapi untuk evaluasi model A itu referensinya dari mana saja. Jadi banyak yang menggunakan referensi evaluasi model A, tetapi kan dipakainya untuk tidak sama dengan yang Anda pakai gitu. Dari itu kan bisa dipakai untuk mendukung bahwa kenapa Anda menggunakan evaluasi model A.
Nah, kemudian Anda sudah mengungkap berbagai macam jenis evaluasi ya. Setelah itu di akhir dari pembahasan evaluasi tidak ditemukan short summary-nya ya. Jadi tidak ditemukan bahwa saya akan menggunakan pengembangan konsep dari evaluasi A, B, dan B1 misalkan saja. Mestinya kan seperti itu. Tidak menemukan itu. Karena apa? Karena A, B, B1 itu sesuai untuk mendukung variabel yang saya gunakan untuk mengungkap bla 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 dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi kalau Anda sudah menemukan sumber bacaan, kemudian Anda sudah menemukan sumber bacaan, kemudian Anda lihat lagi ya sumber bacaan tersebut sejauh mana Anda perlukan kan gitu. Tidak semuanya ditulis gitu. Kemudian sejauh tersedia, semua mahasiswa UNI dan pasca sarjana mengutip jurnal terbitan UNI PPS yang telah diakreditasi Scopus, Dikti maupun belum diakreditasi tapi telah memiliki ISSN. Kalau saya sih cenderung Anda sebaiknya mengutip sumber bacaan jurnal khususnya terbitan UNY maupun PPS yang telah diakreditasi Scopus, itu lebih baik ya. Kemudian Dikti ya di Sinta 2 lah gitu. Nah, kenapa itu kita perlukan? Karena untuk meningkatkan, sebetulnya tidak boleh menggunakan cara ini kan, harusnya natural ya, alamiah untuk meningkatkan jumlah citasi dari perguruan tinggi ya. Saya mohon sekali kepada Anda semuanya, tolong kutip pada saat Anda ingin mengambil referensi, kutip jurnal-jurnal Scopus yang memang dipunyai oleh bapak-bapak ya. Jadi artikelnya Pak Parjono, artikelnya Pak Putu dan seterusnya yang terbit di Scopus itu dikutip. Dari situ nanti bisa meningkatkan keuntungannya apa gitu. Keuntungannya yang pertama, otomatis UNY mempunyai H-index yang tinggi nantinya. Karena apa? Perbandingan antara artikel dan citasi itu memenuhi beberapa kriteria ataupun skor indeks gitu. Kenapa kita harus bangga, kita harus mengejar UNY punya H-index tinggi? Kemarin sudah saya sampaikan keuntungan, saya nggak tahu ya di kelas ini atau bukan. Keuntungan kalau perguruan tinggi kita itu H-indeksnya tinggi, maka kita memperoleh beberapa keuntungan pada saat Anda mau mengambil peluang ya, hibah-hibah yang terkait dengan dikti. Yang kedua, pada saat Anda mengutip jurnal Scopus dari bapak-bapak maupun dosen di UNY, otomatis Anda masuk di Scopus kan? Otomatis pada saat artikel Anda, sebagai contoh ya, di ResearchGate ya. Kalau Anda kan mestinya sudah masuk di ResearchGate kan? Begitu Anda di ResearchGate, kemudian ada seseorang yang sedang mencari satu variabel, otomatis dia akan menambahkan artikel sejenis gitu loh, dan itu akan muncul nama Anda di situ. Sehingga orang akan mengklik nama Anda lagi gitu kan. Jadi artikel yang Anda muat, yang mensitasi jurnal Scopus dari bapak-bapak yang ada di UNY, ya kan? Kemudian ada seseorang yang sedang mencari artikel, kemudian dia ketemu artikelnya bapak tersebut. Karena Anda tadi mensitasi, mestinya akan ada kesesuaian kan dengan artikelnya si bapak. Kemudian di ResearchGate akan muncul ResearchGate-nya si orang yang sedang mencari artikel itu. Artikel sejenis yang bisa Anda cari adalah menyebut nama Anda gitu. Kaitan-kaitan seperti itu yang mestinya Anda sadari untuk meningkatkan Anda sendiri sebagai seorang ilmuwan, juga termasuk untuk meningkatkan artikel kerja Anda sebagai seorang ilmuwan, juga termasuk branding Anda sendiri kan. Karena apa? Kalau itu dikutip, oh ya ternyata yang cocok artikel si ini yang dianjurkan oleh ResearchGate. Sehingga akhirnya apa? Kutipan artikel Anda menjadi naik lagi gitu. Jumlahnya bertambah lagi. Satu kutipan secara internasional di jurnal Scopus itu tidak mudah loh didapat. Tetapi kalau kita tidak berusaha, sekaligus Anda sedang menulis disertasi,
itu maka sia-sia gitu. Kalau Anda hanya sekedar mengutip, tidak berpikir ke arah sana, menurut saya sayang gitu. Karena Anda nanti baru sadar setelah Anda selesai menulis disertasi, kemudian Anda mulai membuat artikel-artikel untuk jurnal yang bagus ya. Akhirnya Anda mestinya pada saat Anda menulis disertasi, maka H-index Anda sudah mulai naik. Saya yakin di antara Anda semua di sini itu H-index-nya ada yang di atas 5 atau jangan-jangan sudah di atas 10 dan seterusnya. Silakan saja gitu. Tapi bagi kawan-kawan yang lain yang belum sampai ke sana, cobalah mulai sekarang mempunyai niat agar H-index Anda itu bisa naik. Maka saya menganjurkan sebaiknya Anda kutip artikel-artikel dari jurnal bapak-bapak ibu yang ada di UNY yang dia nulisnya di Scopus agar artikel Anda yang Anda terbitkan di Scopus nanti juga dapat disitasi oleh orang-orang lain. Kemudian apa ini? Sumber dari internet harus selektif. Sumber yang boleh dikutip adalah artikel dari blog dari penulis yang bereputasi atau diterbitkan oleh suatu universitas atau pusat kajian di universitas tertentu dan dibatasi. Jadi maksudnya ini bukan jurnal ya. Maksudnya ini bukan jurnal. Jadi kalau sumber lain yang kalau jurnal kan jelas ya. Pasti ada nama jurnalnya, kemudian Anda bisa memilih jurnalnya yang impact faktornya tinggi dan seterusnya ya. Malah ada beberapa perguruan tinggi itu sudah menggunakan impact factor. Jadi kalau memasukkan jurnal, kemudian jurnal itu dipakai sebagai persyaratan bukan sekedar harus Scopus ya, tapi yang impact faktornya sekian itu sudah mulai. Nah, tempat kita kan Scopus gitu saja, sudah cukup dulu gitu. Kita akan bertahap untuk mencapai kondisi yang memang baik ya. Jadi sekarang Anda masih bebas, yang penting Scopus gitu. Syukur-syukur Anda bisa masuk di Scopus dengan Q 2, apalagi Q 1 gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu. Selain itu, Anda bisa juga mengambil beberapa sumber, misalkan saja dari PSMK gitu ya, atau Direktorat Vokasi di Jakarta. Di sana ada pusat-pusat kajian kan, ada apa namanya itu ya, Pasca namanya, Pasca tapi pakai KK ya, pakai K. Jadi PASKA ya, Pasca itu kalau nggak salah ada di Dikbud. Kemudian Anda bisa mencari sumber-sumber dari sana ya. Kemudian juga dari pusat-pusat kajian, misalkan di UNY itu ada beberapa pusat kajian yang sudah menerbitkan beberapa artikel yang terkait dengan data dan seterusnya. Juga Anda bisa mencari di sumber-sumber yang ada di Bapeda misalkan saja. Itu kan lembaga yang valid ya. Kemudian di situ juga mengeluarkan beberapa rilis beberapa data tentang kondisi di daerah tersebut kalau memang Anda mau mencari informasi-informasi yang jelas, bukan sekedar dari koran kemudian menurut wartawan dan seterusnya ya. Tapi kalau bisa data itu betul-betul dicari dari sumbernya gitu. Misalkan di koran dia mengatakan seperti ini, cari saja dari departemen mana beliau, kemudian nanti akan didapatkan data yang lebih asli lagi. Meskipun seandainya tidak ada pun, kemudian Anda ingin mencari tambahan data tentang itu bisa juga gitu. Tapi tolong dikemas dengan hati-hati ya, sehingga data tersebut ada. Apapun juga pada saat nanti direview ya, di artikel khususnya, karena kalau di disertasi kita agak karena banyak sekali ya agak lepas itu. Tapi pada saat Anda menulis artikel, kemudian di sana ada reviewernya, itu langsung dicari. Sampai sekarang juga saya belum menyelesaikan satu book chapter ya dari Springer yang sampai sekarang saya masih tidak hanya alasan saja kalau waktunya nggak ada, tetapi masih kebingungan untuk melengkapi
sesuatu yang ditanya oleh reviewer. Reviewernya bertanya, tolong lengkapi dengan sumber. Padahal saat itu saya mengambilnya dari news ya, dari berita, dari suatu blog gitu. Dan agak sulit memang gitu untuk mendapatkan yang asli gitu. Dan itu sesuatu tantangan ya. Jadi sudah hampir 1 tahun ya. Juli nanti 1 tahun saya itu sudah 2 kali dikembalikan, itu masih ada saja sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi itu akan ketemu nanti Bapak Ibu pada saat Anda menulis artikel. Kalau menulis disertasi, karena kita itu nanti tim saja kan, ya kan, uji similaritas saja, belum bisa menemukan yang hal-hal yang seperti itu. Tetapi pada saat Anda nanti membuat artikel berdasarkan disertasi Anda, baru nanti akan terasa bahwa sumber bacaan yang jelas itu sangat diperlukan. Pada latar belakang perlu dukungan argumen data statistik atau kebijakan atau hasil penelitian. Boleh kok hasil penelitian, tetapi hasil penelitian yang lebih banyak yang mengungkap data ya. Itu sangat mendukung di latar belakang atau background ataupun di pendahuluan Anda. Karena menurut saya loh ya, hasil-hasil penelitian itu justru akan baik kalau ditempatkan di subbab 2 ya, kajian yang mendukung penelitian ini. Dan itu sangat bagus gitu. Kemudian sekali lagi, karena Prof. John di sini juga sedang membahas tentang latar belakang, sekali lagi akan selalu saya ingatkan terus ya, bagaimana cara menulis latar belakang yang baik gitu. Itu sangat penting. Ini latar belakang disertasi. Pasti nanti akan ditanya kemengapaan istilahnya Prof. John itu. Jadi sesuatu, kenapa sih ini diteliti gitu. Kembalikan lagi lah, kalau Anda sudah membuat suatu tema disertasi yang besar gitu, kemudian Anda coba tanyakan itu, atau kawan Anda disuruh untuk, makanya pentingnya Anda mempunyai grup diskusi ya. Kemudian Anda beberapa kali ketemu di Gedung Sugeng Mardiono itu kan ada ruang-ruang kecil ya, sebetulnya itu digunakan untuk grup diskusi. Saya pernah berkunjung juga di mana ya? Di perguruan tinggi internasional lah. Nah di sana itu seperti Gedung Sugeng Mardiono itu ada ruang-ruang kecil, tapi ruang-ruang itu gedungnya itu bulat gitu, sehingga mengelilingi sisi luar dari gedung tersebut gitu. Itu disekat-sekat menjadi beberapa ruang yang dipakai diskusi oleh para mahasiswa gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita siapkan ya kalau nggak pandemi ya. Waktu tidak pandemi load-nya sangat besar sekali di Gedung Sugeng Mardiono ya, selatan Gedung Pascasarjana itu. Selalu ramai itu dipakai untuk diskusi dan selalu bergantian. Ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5 ruang kalau nggak salah, ruang-ruang kecil yang memang dibuat ya, ada fasilitas LCD-nya, kemudian ada fasilitas papan tulisnya dan seterusnya, kemudian mejanya itu memang seperti itu didesain sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan lancar dengan kawan-kawan. Nah, saya harapkan meskipun sekarang pandemi, kalau satu grup terlalu besar, buat grup-grup kecil untuk mendukung. Tema saya itu sebetulnya sudah cocok enggak sih menurut Pak Parjono begini, menurut Pak Brui begini, menurut Pak Putu begini, dan seterusnya. Itu berarti ada sesuatu. Tinggal dirangkum saja kan? Itu bagaimana cara Anda sebetulnya untuk menguatkan niat Anda. Ini yang saya teliti gitu. Ini penting sekali ya.
Nah, pada saat itulah Anda harus menulis pendahuluan ya. Di pendahuluan itulah nanti akan tertera. Jangan sampai rumusan masalah itu tidak kuat ya, terkait sih tapi samar gitu dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu juga yang Anda ungkap, misalkan ini ada 10 identifikasi masalah, hanya ada 3 yang terkait dengan di pendahuluan. Ya jangan seperti itu, tetap yang 10 itu juga ada di pendahuluan. Maka kalau kita mau menulis lancar kan enak kan, kita mau buat saja, identifikasi menurut saya nanti dari tema besar disertasi saya adalah ini gitu. Kembalikan saja dibalik sekarang. Tuliskan itu di pendahuluan. Di pendahuluan itu kan gap ya, selalu aja orang mengatakan itu gap antara fakta dan ideal dan fakta. Kemudian di dalam ideal dan fakta tidak klop sehingga muncul problematika Anda, kan itu gitu. Sama juga dengan yang agak spesifik memang studi kasus ya. Juga termasuk ya menurut saya studi kasus itu memang agak spesifik. Boleh kok dipakai disertasi, tetapi harus betul-betul spesifik. Kenapa harus dikasuskan oleh Anda gitu? Ya kan? Tidak sekedar studi kasus diselesaikan dengan pasti dengan kualitatif misalkan saja seperti itu. Selesai sudah. Padahal ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang ada metodologi yang terkait dengan studi kasus, dan itu lebih mudah mengikuti itu. Dan itu saya temukan di disertasinya mahasiswa dari Maldives itu satu negeri di lautan Pasifik ya kalau nggak salah, di lautan Pasifik. Nah, dia meneliti tentang kondisi penerapan pendidikan vokasional di Maldives. Menurut dia, pendidikan vokasional di Maldives sekarang ini tidak ada di bawah Kementerian Pendidikan, tapi dia ada di bawah Kementerian, bukan kementerian kalau di sana ya, unit pelatihan keterampilan, itu saja. Meskipun di situ ada siswanya ada usia sekolah menengah ya, kemudian mereka sebut sebagai sekolah menengah vokasi gitu. Tetapi ada satu variabel yang menurut saya itu aneh kalau tidak, ya itu makanya kontekstual ya. Kok di situ ada kata-kata bagaimana hubungan antara pendidikan pelatihan vokasional dengan perguruan tinggi gitu. Setelah saya baca ternyata mereka memang bukan satu kementerian. Tidak ada kerangka kualifikasi nasionalnya yang menyebutkan pendidikan vokasi itu adalah jalur pendidikan gitu loh. Itu hanya ada di pelatihan-pelatihan. Nah, bagaimana kaitannya dengan perguruan tinggi? Ternyata mereka itu setelah lulus mereka harus menempuh satu sertifikat lah kalau dikatakan, untuk lulus dari sertifikat tersebut, yaitu pendidikan antara sebelum dia masuk perguruan tinggi. Kalau di tempat kita kan enggak ya, anak SMA, SMK kalau mau perguruan tinggi ya tinggal daftar saja gitu. Kalau mereka tidak. Nah, itu menjadi kasus bagi dia sendiri. Tetapi dia bilang itu studi kasus, tapi penyelesaiannya dengan pure kualitatif gitu. Padahal kalau dia mau menggunakan metode penelitian yang terkait dengan studi kasus itu lebih sederhana gitu, tidak terlalu kemana-mana gitu. Jadi hati-hati Anda pada saat Anda melabeli ya, membuat tema disertasi kemudian akan diturunkan menjadi bab 1. Di bab 1 itu Anda betul-betul harus sadar pada saat Anda menulis bab 1, maka Anda sudah menetapkan ini problematika, rumusan masalahnya, kemudian akan dielaborasi dengan akan di breakdown menjadi pertanyaan penelitian, kemudian nanti saya akan mengatasi atau menjawab penelitian dengan konsep ini. Konsep ini harus saya temukan melalui kajian-kajian teoretik, kemudian setelah kajian teoretik ada konsep ini
dapat diturunkan menjadi instrumen tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan rumusan masalahnya. Dengan pertanyaan penelitian yang ujung-ujungnya pasti di kesimpulan akan menjawab ya rumusan masalah tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu, bahwa pendahuluan itu sangat penting. Maka mulai sekarang tolong mulai Anda tetapkan, khususnya angkatan 2020 ya, 2021 itu Pak Direktur sudah saya kejar-kejar untuk menetapkan promotornya, tapi sampai sekarang terakhir hari apa kemarin ya pertemuan itu, hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan, tolonglah segera, nanti kita akan segera rapat untuk menentukan bukan sekedar kelayakan promotor, tapi beban promotor itu sudah seberapa gitu. Jadi nanti mohon maaf sekali, kalau nanti yang Anda tulis itu tidak sesuai dengan promotornya yang Anda pilih gitu, itu kemungkinan karena beban. Dan kita sudah punya pengalaman Bapak Ibu bahwa tema-tema yang Anda tulis itu ini kan tidak lepas dari keahlian para promotor ya. Misalkan saja kalau saya disuruh meneliti tentang evaluasi gitu, ya bisa gitu. Tapi yang lebih tepat adalah kawan-kawan dari evaluasi. Kalau saya disuruh meneliti yang terkait dengan digital learning, nggak masalah gitu. Insya Allah nggak masalah, akan saya bantu. Tetapi kalau kepemimpinan dan seterusnya itu ada promotor-promotor lain yang lebih kompeten gitu. Maksud saya itu. Jadi tolong juga Pak Parjono misalkan saja harus meneliti tentang misalkan aja tentang penggunaan teknologi yang terkait dengan perkembangan IT misalkan aja. Beliau tidak pas, beliau lebih pas pada konteks yang terkait dengan pembentukan keilmuan, kemudian juga metodologi yang digunakan adalah kualitatif gitu. Beliau akan ada di situ, akan hadir di situ. Dan seterusnya ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang bisa saya kawal nanti pada saat ada pertemuan untuk menetapkan promotor dan co-promotor. Selesai ya kalau nggak salah. Oh masih ada. Sumber dari koran harian diperbolehkan hanya, kan tadi sudah saya sampaikan ya. Kita sering mengatakan itu white paper ya. Sumber dari koran harian diperbolehkan hanya untuk bab 1. Latar belakang masalah untuk kutipan pendapat pemegang otoritas atau ahli yang relevan itu boleh saja. Gitu. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh misalkan saja pakar tentang virus ya. COVID-19, kemudian dia menyatakan di koran seperti ini, itu bisa dikutip ya, karena dia pakar memang. Kemudian tapi ada di mana di bab 1. Sumber dari handout atau diktat tidak diperkenankan untuk disertasi maupun tesis ya. Jadi handout itu kan bahan ajar ya. Kemudian diktat juga bahan ajar, kan banyak sekali. Jangan sampai itu dipakai ya. Ini udah S3 loh. Nanti ada handout dan diktat yang ada di tempat Bapak Ibu nanti dipakai untuk sumber. Jangan dipakai, baik itu di bab 1 maupun di bab selanjutnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sumber dari koran, majalah ilmiah apalagi diperlukan hanya untuk bab 1. Kalau majalah ilmiah saja, kalau nggak salah di Kazakhstan itu majalah ilmiah tapi sudah menggunakan terindeks WOS ya, Web of Science, jadi bagus juga gitu. Dan itu di situ banyak artikel-artikel yang bagus gitu. Jadi tidak seperti majalah ilmiah yang populer isinya ya, lebih pada sebetulnya itu mirip jurnal gitu sudah. Baik, selanjutnya sekian kayaknya. Oh masih. Secara umum, gaya penulisan pustaka
mengikuti gaya internasional atau yaitu apa ya. Kemudian format ya Anda tinggal melihat di buku panduan penulisan tesis dan disertasi. Di sana sudah ada caranya bagaimana menulis referensi, bagaimana menulis daftar pustaka dan seterusnya. Kemudian format-format menurut buku metode penelitian yang ada pada buku panduan penulisan tesis dan disertasi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi silakan saja Anda harus punya itu. Ada soft file-nya kalau nggak salah. Gitu. Nanti dibuka, jangan tidak dibuka ya. Janganlah Anda tidak membuka buku panduan itu karena itu namanya juga buku panduan ya. Nanti Anda menulis itu berdasarkan itu gitu. Nanti kalau ditanya loh ini kok tidak sesuai dengan buku panduan baru Anda akan balik lagi, padahal sudah jadi proposalnya. Di situ ada buku panduan penulisan proposal, kemudian buku panduan penulisan penelitian, hasil penelitian, dan seterusnya. Untuk penelitian kualitatif, format bisa dikembangkan, tetapi tidak keluar dari rambu-rambu utama. Jadi ini khasnya Pak Prof. John dan Prof. Putu ya, tentang kualitatif. Memang beliau berdua yang setelah Prof. Prof. Yata, Prof. Siapa ya yang kualitatif itu, Prof. Yudi ya, kemudian juga satu lagi dulu di IPS ya, saya lupa, itu sudah pensiun semuanya. Sekarang yang kuat itu Prof. John ya, Prof. Yang kualitatif di UNY ya, Prof. John, Prof. Putu, dan satu lagi Pak Cali ya, Pak Cali dari FIK ya. Itu juga disertasinya dan kualifikasinya memang kualitatif gitu, sehingga kalau Anda nanti memang betul-betul temanya nanti metodologinya kualitatif, kemudian temanya mengarah pada pengungkapan model pendidikan dan seterusnya, kan mungkin akan tepat kalau Pak Cali ya, Prof. Cali ya, dari FIK gitu. Kemudian kalau Prof. Putu lebih pada terkait dengan budaya, kalau Prof. Parjono itu lebih pada filosofi, kemudian pengungkapan keilmuan-keilmuan tertentu yang memang harus digunakan untuk mendasari disertasi Anda nanti. Untuk penelitian ini pesan dari beliau ya, pesan dari beliau. Jadi jangan takut untuk mengambil kualitatif, tapi juga jangan menyepelekan atau meremehkan penelitian kualitatif itu seperti deskripsi ya, jangan seperti itu. Karena Anda nanti akan kejebak ya. Dalam penelitian kualitatif itu lebih nggak salah kalau sampai tebel ya, mungkin bisa 5 cm tebelnya ya, atau lebih ya, atau 10 cm tebelnya gitu, mungkin ya kalau memang harus seperti itu, karena mengungkap berbagai fakta yang harus ada transkripnya dan seterusnya. Sementara kalau kuantitatif kan isinya angka-angka dan seterusnya yang lebih mudah untuk disampaikan dalam bentuk angka, dan itu sudah mewakili semacam kesimpulan ya. Dengan melihat angka yang semakin naik dan seterusnya kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau kualitatif kan tidak, harus didukung oleh kenapa bisa naik, kemudian faktanya seperti apa dan seterusnya. Baik, kemudian selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih satu kali lagi pertemuan, yaitu hanya satu saja sedang saya cari, sedang saya lengkapi, yaitu bagaimana cara menulis pendahuluan ya, atau background ya. Kalau menurut saya background itu sekali lagi itu sangat penting. Pada saat kita sudah menulis background, itu akan memudahkan Anda untuk menetapkan kajian-kajian teorinya itu dapat lebih spesifik ya, tidak kemana-mana gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya setelah kajian teori sudah selesai kan tinggal metodologi.
di akhir kajian teori jangan lupa pada saat bisa menulis proposal dengan baik, sebaiknya pada saat Anda sudah menentukan kerangka pikir ya kerangka pikir secara atau garis besar penelitian Anda bisa Anda sampaikan di akhir dari bab 2, baru muncul pertanyaan penelitian maupun hipotesis mungkin, kemudian sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di metodologi, kemudian Anda bisa menurunkan kisi-kisi instrumen yang harus Anda buat nanti setelah proposal itu disetujui. Syukur-syukur bisa menulis instrumennya sekaligus gitu. Tapi kalau tidak, paling tidak Anda bisa menulis kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen itu pasti diturunkan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian naik lagi ke variabel, naik lagi ke kajian teori, kemudian naik lagi ke kerangka pikir dan seterusnya ya. Dari kerangka pikir itu paling tinggi itu akan muncul kisi-kisi mestinya. Kalau kerangka pikir itu bukan saya tekankan di sini, kerangka pikir itu bukan ringkasan dari kajian teori loh ya. Kerangka pikir itu lebih pada bagaimana menjawab problematika yang Anda sampaikan ya. Kemudian kalau di situ misalkan saja yang paling jelas itu yaitu kalau Anda ada hipotesisnya, kemudian ada 5 hipotesis misalkan saja, maka di kerangka pikir minimal ada 5 paragraf yang menduga, yang di akhir dari setiap paragraf pasti menduga bahwa hipotesisnya nanti akan terjawab gitu, akan terbukti gitu hipotesis Anda, sehingga patut diduga bla 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 dan seterusnya. Itu intinya, itu bukan berarti kerangka pikir itu harus sekian paragraf, tidak, tetapi yang lebih tepat kerangka pikir itu setiap paragraf lebih baik itu bisa menjawab pertanyaan penelitian, atau kalau mau dinaikkan lagi menjawab problematika. Kerangka pikir Anda untuk menjawab masalah ini seperti apa gitu loh. Berdasarkan kajian teorinya. Jadi jangan meringkas kajian teori gitu, bukan. Berdasarkan kajian itu, maka itu kalimat-kalimat itu muncul dari Anda, kerangka pikir Anda untuk menjawab itu. Untuk menjawab itu butuh kajian teori. Otomatis kajian teorinya kan tidak lepas dari variabel ataupun perumusan masalah, ya kan? Pasti akan mendukung agar bisa menjawab hipotesisnya kan, gitu. Sehingga saya yakinlah pada saat Anda mulai meneliti, pada saat Anda mulai menulis tema disertasi, Anda itu sebetulnya sudah punya kerangka untuk menjawab itu, gitu. Jadi jangan blank sama sekali. Sehingga saya lebih nyaman kalau Anda pada saat menulis tema disertasi besar, kemudian sudah mulai, oh ini yang mau saya cari ini karena problemnya ini, itu Anda tulis dalam mind map. Ya. Agak repot sedikit, tapi akan memudahkan Anda membuat tidak sekedar daftar isi dari disertasi ini, tapi juga tidak kemana-mana gitu loh. Kalau kita sudah bisa membuat mind map, kemudian mind map-nya itu sampai detail, kemudian nanti kita bisa berpikir ulang setelah mind map itu jadi, ini nggak perlu, ini terlalu detail, ini terlalu jauh. Kalau terlalu detail pasti terlalu jauh dengan yang sedang kita cari gitu. Detail sekali, runtut, sangat lembut gitu ya. Kemudian wah ini sangat terlalu jauh. Padahal intinya hanya ini gitu. Nah, karena apa? Anda dibatasi oleh waktu, ya kan? Tidak boleh lebih dari berapa tahun. Saya sih anggap, saya akan sampaikan di sini ya, bahwa angkatan 2021 ini, ya kan, baik yang khususnya yang reguler, yang sekarang semester 2, itu paling tidak, tolong ya, Anda punya target, paling tidak, itu proposal seminar proposalnya ada di semester 3. Kalau nggak salah ya, kan ada mata kuliah seminar proposal disertasi.
Itu mudah-mudahan itu menjadi latihan Anda. Ya. Kemudian setelah semua mata kuliah selesai kan ada di semester 3 ya, akhir semester 3. Anda tinggal di akhir semester 3 Anda tinggal semester 3 itu berarti Januari, Februari, sekitar Januari, Februari Anda sudah bisa mulai berurutan mendaftar proposal ujian proposal disertasi. Kalau promotornya ditetapkan di bulan-bulan depan ini, artinya kan sampai di akhir semester 3 itu tahun berapa? 2023 awal ya. Betul ya? 2020 ya 2023 awal semester genap. 2023 awal itu Anda sudah mulai antri ujian proposal disertasi. Sehingga kalau itu lulus di bulan Maret, April gitu, jangan sampai akhir semester masuk di semester ganjil 2003 gitu. Di semester ganjil 2003 itu Anda sudah siap-siap, insya Allah siap-siap untuk ujian. Ada yang sudah siap untuk ujian disertasi. Gitu. Jadi pas setahunnya sekarang, betul ya. Semester 3, semester 4, semester 5. Semester 5 itu sudah mulai ada yang ujian disertasi. Itu saya berharap seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi, silakan saya buka. Silakan. Halo. Bertanya, Prof. Ya. Untuk yang slide terkait ini, Prof, untuk apa tadi sumber bacaan dari koran itu, semisal diambil dari berita atau pernyataan kayak Badan Pusat Statistik ataupun kementerian selain pendidikan itu apakah bisa untuk disitasi itu, Prof? Ya, tapi untuk halaman 1 ya, halaman 1, untuk bab 1 ya. Ini sumber dari koran harian di bulan. Kalau itu tadi, itu bisa di sini. Nah ini, sumber dari internet harus selektif. Sumber yang boleh dikutip adalah artikel dari blog dari penulis itu sendiri, yang bereputasi tentunya, atau diterbitkan oleh suatu universitas atau pusat kajian di universitas tertentu dan dibatasi. Jadi jangan banyak-banyak. Pada latar belakang perlu dukungan argumen data statistik atau kebijakan hasil penelitian. Ini boleh, Mas, di sini. Tapi tetap ada di bab 1 ya. Kalau ada di bab 2 ini, yang dibatasi ini ya. Pusat kajian. Pusat kajian itu kan memang namanya juga pusat kajian ya. Di tempat kita ada berapa? 4 ya kalau nggak salah pusat kajian. Itu juga mereka kan meneliti, hasil penelitian itu kan dipublikasikan. Saya kira itu ya jawaban saya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kita modelnya diskusi aja, jangan dari saya saja ya. Kalau ada yang lebih. Tadi kalau nggak salah Pak Jaya ya di web ya, di WA menyampaikan di prokes ya. Jadi kita sudah langganan. Tolong itu dimanfaatkan ya. Anda ke perpustakaan saja bertanya atau cari teman-teman yang sudah biasa memanfaatkan langganan jurnal, dan kita sudah langganan Scopus ya. Dan panduannya baru mau dibuat katanya. Jadi kemarin itu saya tanya, loh kita sudah Scopus, bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan itu gitu. Sedang kita buat Pak panduannya gitu. Jadi sebentar lagi ada panduan yang kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi jurnal-jurnal yang diterbitkan, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Nanti akan bisa lebih mudah, meskipun sekarang saya tahu beberapa Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses. Saya kira itu. Terima kasih. Siapa tadi ya? Saya nggak kelihatan soalnya. Silakan. Tadi ada yang mau tanya atau mau diskusi?
Ya, izin Prof. Iya, silakan Mbak Ya. Anita. Ya, Prof. Jadi bagaimana ya cara menghindari plagiarisme untuk penulis kutipan langsung yang mungkin apalagi kalau agak-agak panjang kalimatnya seperti itu. Dan kalau di paraphrase kan apa itu nanti tidak jadi kutipan tidak langsung? Apa boleh kutipan langsung itu di paraphrase? Terima kasih, Prof. Makanya kan saya kalau kutipan itu harus sama kan ya dengan yang Anda inginkan. Tapi kan tidak bisa kutipan itu sampai setengah halaman gitu. Kan nggak mungkin, kan ada batasannya juga gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau yang tidak sangat spesifik itu bisa diparaphrase. Tapi kalau yang memang intinya di situ ya harus Anda kutip. Gitu. Tapi menurut saya kan tidak terlalu banyak ya. Kalau satu jurnal itu tadi berapa? Prof. John mengatakan 5 kutipan ya. 5 kutipan, kemudian ada 5. Sebentar saya kembalikan dulu. Satu variabel 5 kutipan. Nah, saya tahu satu variabel 5 kutipan. Kemudian betul juga pertanyaannya sih bagus juga ya, karena kalau sampai muncul itu kemudian terlalu banyak. Satu sumber ini satu sumber tiga kutipan, kemudian satu mana tadi yang satu variabel. Intinya itu saya serahkan kepada Anda, kemudian jangan ada loh yang mengutip itu satu paragraf itu bisa setengah halaman sendiri gitu. Setelah itu di-Indonesiakan lagi. Jadi sudah dikutip bahasa Inggris, di-Indonesiakan gitu loh. Sudah kalau Anda mau mengutip bahasa Inggris ya sudah, kalau mau di-Indonesiakan ya silakan saja, tapi tetap sumbernya harus disertakan. Jangan sudah di bahasa Inggris kemudian Anda terjemahkan gitu loh. Sudahlah, itu sudah selesai itu. Jangan seperti itu gitu. Jadi mana ya tadi? Ini. Sumber buku variabel utama minimal 5 buku asing terbitan minimal 1 variabel 5 buku. Jadi kalau 4 variabel ini ya, 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, jadi ada 4 kali 5 20. Seolah-olah kan seperti itu. Nah, Mbak Anita, kalau nanti Anda mengutip kemudian di bahasa Indonesia kan gitu. Kemudian juga mungkin maksud saya untuk menghindari tadi loh, udah bahasa Inggris kemudian ditulis bahasa Inggris, terjemahannya di bawahnya gitu. Di bawahnya itu kalau bisa pengembangan dari konsep itu gitu. Yang relevan dengan variabel maupun sesuatu yang memang sedang Anda bahas. Itu akan lebih baik. Jadi cukup kecil saja cuplikannya ya, citasinya mungkin 2 baris gitu mungkin ya dia dibatasin, kemudian di bawahnya itu Anda bahas. Kan harusnya seperti itu nulis citasi itu. Tidak sekedar kumpulan citasi kan tidak. Setelah kumpulan citasi baru di bawah sendiri ada resumenya ya, resume singkat. Alangkah lebih baik kalau setiap Anda kutip, misalkan aja ada 5 kutipan gitu, yang mirip semua untuk mendukung satu, kemudian Anda buat semacam rangkuman dari 5 kutipan itu menjadi pendukung dari disertasi Anda. Ada loh yang menulis sampai di S3 juga, itu urutan kutipan, itu saja sudah. Tidak ada kesimpulan di setiap kesimpulan ataupun hasil analisis dari kutipan-kutipan tersebut. Kutipan tersebut memang merujuk pada judulnya, dan judulnya itu biasanya sesuai dengan sesuatu untuk menjawab pertanyaan atau variabel yang ada di rumusan masalah gitu loh. Jadi sesuatu yang dicari di rumusan masalah.
Tetapi hanya urutan sitasi saja gitu. Urutan sitasi semuanya gitu. Jadi menurut saya nggak pas gitu, dan itu hanya untuk apa ya? Yang tadi saya katakan, matriknya dibuat dulu saja gitu. Setelah itu baru Anda bisa menyimpulkan ini sangat mendukung ini yang mana dan seterusnya. Kalau mau sesuai dengan Prof. John bahwa 5 buku asing ya, kemudian terbitan 5 tahun terakhir, nanti dari matrik itu nanti ketemu kan, oh ini ya yang paling utama ini. Saya kembali tadi yang saya sampaikan juga ya, saya ulangi lagi bahwa untuk membuat atau menentukan mana yang harus disitasi itu memang tidak mudah ya, tetapi karena sekarang itu cukup banyak, sudah cukup banyak, kan jutaan buku kan, jutaan artikel yang ada di setiap jurnal yang terkenal itu dari kurun waktu tertentu loh. Kan Anda kalau 5 tahun saja sudah ribuan artikel di situ gitu. Kemudian Scopus sendiri mempunyai sekian juta artikel gitu dan seterusnya. Jadi sekali lagi pada saat kita berpikir untuk menghindari similaritas, sepanjang kalau menurut saya ya, sepanjang kita menulis itu keluar dari analisis pikiran kita sendiri, jangan khawatir, jangan berhenti dulu di situ, Mbak Anita ya, tulis saja dulu lah gitu. Pada saat nanti kita sudah, makanya kan ada pembatasan ya similaritas itu, kalau nggak salah di tempat kita itu 20 ya, 20%. Saya juga sedang menanyakan, yang saya koreksi tadi malam itu 86%, sehingga saya tanya kepada promotornya di Malaysia, apakah ini sudah diterbitkan menjadi artikel gitu, kemudian diupload gitu. Karena kenapa saya menemukan uji similaritas sampai 86% gitu, hampir semuanya itu, dan betul Mbak Anita, rata-rata yang merah itu kutipan-kutipan yang panjang-panjang itu. Jadi saya kembali lagi, kutipan itu kan tidak panjang toh. Kutipan itu adalah bagian dari yang memang disebutkan di halaman berapa dari buku rujukan ataupun jurnal tersebut yang sangat dekat dengan apa yang kita cari gitu. Ini juga perlu perlu keterampilan juga ya. Maka ada kawan-kawan yang mengutip yang saya katakan tadi sampai setengah halaman gitu. Karena dia tidak bisa menangkap apa sih sebetulnya yang dicari. Yang dia pahami adalah itu semuanya ditulis gitu. Karena ini mendukung semua. Padahal kan tidak. Kita bisa melihat hanya beberapa kata dari situ saja yang memang mendukung dari variabel yang sedang kita pertanggungjawabkan ya untuk diberi referensi gitu. Saya kira itu ya Mbak Anita. Mudah-mudahan puas, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Tapi kalau ada kawan-kawan yang lain mau memberi tambahan, silakan saja ya. Saya terbuka ya. Artinya bukan selalu harus dari saya gitu. Untuk minggu depan juga saya berharap Anda juga siap untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan penulisan di pendahuluan. Untuk penulisan di bab 2 dan di bab 3 saya serahkan kepada Anda. Jadi minggu depan itu kita coba untuk membuat jadwal sekaligus. Jadwal paparan di minggu ke-4, ke-5, dan seterusnya. Oke, yaitu diawali dengan paparan pendahuluan dulu. Jangan full. Kemudian setelah itu paparan kajian penelitian. Setelah itu paparan tentang metodologi. Oke, jadi kita buat jadwal nanti di minggu depan. Saya kira itu ya. Ada lagi yang mau dibicarakan? Terima kasih, Prof. Mohon izin, Prof. Ya. Masuk. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Begini, ini kan di mata kuliah ini kan memang jelas outputnya nanti membuat proposal disertasi. Ini teman-teman ini juga alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk mata kuliah lain, Bro. Nggih. Habis. Oh, nggih.
Kita mati nanti di tengah jalan. Ya Mas. Ya, mohon izin saya ulangi. Oke, baik. Insya Allah kan di perkuliahan ini output kita kan jelas bahwa proposal disertasi. Kemudian di lain kuliah juga itu kan kami juga diberi kesempatan untuk mengembangkan proposal disertasi. Contohnya seperti mata kuliah metodologi dan mata kuliah isu-isu BTV. Nah, yang menjadi diskusi ini, Prof, mungkin di saat kami menyusun pendahuluan, mungkin akan ada semacam diskusi yang panjang di antar mata kuliah. Artinya mungkin di sini nanti ada masukan, kemudian di isu-isu mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda juga, sehingga ada banyak masukan juga. Di metodologi juga mungkin juga sama. Nah, belum lagi juga nanti kami akan diskusi juga dengan calon promotor. Nah, oleh karena itu mungkinkah kami ini memiliki semacam panduan, bukan panduan ya, artinya kejelasan terkait dengan mana yang harus kami sikapi yang nanti akan menjadi pakem kami saat finishing dari proposal itu menjadi disertasi. Kalau boleh, apakah itu nanti tetap pakemnya nanti di promotor gitu, Prof? Karena promotor itu kan nanti kunci utama dan terakhir saat kita menyusun proposal disertasi tersebut. Mohon bimbingannya, Prof. Terima kasih. Baik, ini muncul tahun lalu, mulai muncul maksud saya, mulai muncul tahun lalu setelah kita membuat penyelarasan kurikulum. Jadi kurikulum kita itu tadinya terpisah-pisah dan terlalu panjang. Nah, kita akan berusaha memindahkan beberapa mata kuliah sehingga bisa lebih cepat Anda memenuhi targetnya itu kan disertasi gitu. Keilmuan sih oke lah gitu, karena memang sejalan 1,5 tahun tidak dapatkan nggak mungkin. Dan kalau keilmuan filosofi saja ya, filosofi tentang vokasi, kemudian 1 semester diajar, kemudian Anda paham, saya nggak yakin ya, karena filosofi itu butuh perenungan, kemudian juga apa yang Anda temukan di lapangan itu akan problem yang Anda temukan itu sangat mempengaruhi pada saat Anda akan memahami itu. Jadi setelah selesai kuliah itu kan kita kan sudah dewasa, Anda kan sudah dewasa semuanya, pasti ada perenungan, kemudian baru akan best practice ya, baru akan merasakan bahwa itu perlu setelah sekian waktu gitu. Jadi tidak selesai diberitahu kemudian Anda akan paham. Nah, untuk itu khusus mata kuliah proposal ini namanya juga mata kuliah proposal toh Bapak Ibu. Sebetulnya kan tinggal saya nggak perlu menjelaskan yang seperti Prof John. Makanya kemarin waktu saya diskusi dengan Prof John, apa sih sebetulnya disampaikan di proposal disertasi gitu. Saya mau menganggap Prof John itu punya PPT yang banyak ya, sampai 10 kali pertemuan. Ternyata enggak. Loh, kan kita namanya proposal. Proposal itu mereka sudah dibekali dengan metopen, sudah dibekali dengan filosofi, sudah dibekali dengan beberapa meskipun di permukaan saja, kan Anda tinggal mendalami itu secara mandiri gitu. Dan proposal ya hanya 2 saja Prof John itu memberi selama ini ya, memberi PowerPoint, kemudian selanjutnya Anda sendiri yang akan nulis. Nah, saya kembalikan saja. Jadi yang saya sampaikan bersama Prof John di proposal ini mengantarkan Anda untuk menulis kan, membuat proposal kan. Isinya silakan Anda masukkan dari informasi-informasi, mungkin betul dari isu permasalahan, teknologi permasalahan profesional itu mungkin isu-isu terbaru, namanya isu-isu kontemporer.
Tapi itu menjadi bagian dari tema Anda. Jangan itu dipakai kemudian proposal untuk mata kuliah isu, bukan itu gitu loh. Buat saja satu menurut saya, satu saja kemudian sampaikan ke, itu kan lebih baik kan? Sampaikan di kalau memang itu dituntut oleh mata kuliah isu kontemporer gitu, ya Anda yang aktif, jangan Anda yang diam gitu loh. Menurut proposal saya ini Pak, kemudian isu kontemporernya mau saya tambahkan di mana, gitu loh. Jangan Anda diam terus kemudian disuruh membuat yang beda lagi dengan tema yang Anda sedang kerjakan. Itu kan berapa kali kerja gitu. Di Metopen kan hanya melengkapi. Tema saya ini kira-kira metodologinya seperti apa gitu. Itu yang Anda sampaikan juga. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi cukup satu saja, janganlah membuat proposal untuk mata kuliah ini, proposal untuk mata kuliah ini. Anda sendiri yang akan rugi menurut saya, rugi waktu, rugi apa namanya? Anda berpikir kan jadi lebih banyak gitu loh. Padahal Anda harusnya fokus ke proposal ini. Meskipun judulnya itu bagaimana menulis proposal kan. Kemudian kalau sudah dibantu oleh Metopen sudah ada dan seterusnya, maka di mata kuliah saya ini, mata kuliahnya Prof. John ini, sebenarnya Prof. John ya, maka lebih pada Anda menulis, kemudian kita lihat bersama. Isinya hasil dari Metopen, filosofi, kemudian juga isu kontemporer. Jadi tidak ada panduannya, Bapak Ibu, harus satu. Gitu. Kita semuanya sedang mengarah ke sana memang ya. Saya akan sebagai Kaprodi akan mengumpulkan ya. Saya butuh sekarang dari Anda informasi, nanti di WhatsApp saja, di grup juga boleh. Mata kuliah mana yang menuntut menyusun proposal? Ya, mata kuliah mana yang menuntut menyusun. Kemudian dosen-dosen itu akan saya ajak untuk meeting bersama. Gitu. Kalau bisa itu hari ini ya. Jadi minggu ini saya sudah bisa meeting dengan mereka, gitu, dengan bapak-bapak tersebut, sehingga lebih mudah ya, lebih mudah penugasannya gitu. Jadi tidak tumpang tindih. Saya tahu Anda itu tugasnya cukup banyak ya. Saya tahu lah gitu. Belum lagi Anda harus ngajar, ada yang harus ngajar, ada yang harus ini itu dan seterusnya. Tapi sebagai tanggung jawab Anda memilih untuk studi lanjut, yaitu harus menjadi salah satu pilihan yang besar juga ya. Jangan dikesampingkan gitu. Saya akan berusaha untuk mendampingi Anda untuk meringankan beban semaksimal mungkin, tapi beban tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda ya. Bahwa kalau memang harus nulis proposal, ya harus ada proposalnya gitu. Kemudian proposal itu hanya satu, dipakai di sana sini, silakan saja gitu. Kan akan menguatkan kan di tempatnya sih. Tapi jangan sampai yang saya pesankan tadi, di sana beda lagi, di sini beda lagi. Gitu. Saya terima kasih infonya, makanya tolong nanti di WhatsApp itu Pak yang butuh yang nanti tugas ujung-ujungnya itu proposal adalah mata kuliah ini. Oke Pak, nanti setelah meeting bayangan saya ya, setelah meeting bayangan saya mereka akan berubah, kemudian akan menuju satu proposal untuk mendukung proposal Anda, akan menuju satu action, satu kegiatan agar mendukung proposal Anda. Saya nggak mau Anda disuruh nulis proposal yang beban satu mata kuliah itu hanya nulis proposal seperti semacam mata kuliah penulisan proposal disertasi kan gitu. Jadi double terus buat apa gitu. Oke, makasih Pak Galih. Yang lain? Matur nuwun, Prof. Yang lain kalau ada permasalahan prodi juga nggak apa-apa, permasalahan mata kuliah juga ya memang harus gitu. Tapi yang permasalahan prodi juga nggak apa-apa kalau memang ada. Perlukah tatap muka? Saya tawarkan yang jauh-jauh ini gimana?
saya kira perlu ya dalam satu semester tuh, Mbok, Anda meluangkan waktu untuk datang ke UNY lah. Mungkin seminggu atau 2 minggu gitu, 2 kali pertemuan gitu. Agar apa? Agar lebih ada rasa gitu bahwa Anda bisa ketemu bersama-sama, kemudian merasa satu ikatan yang itu akan terbentuk, kemudian juga akan mengantarkan Anda ya agar selesai tepat waktu dan seterusnya. Tolong dipikirkan. Insya Allah nih ya, Insya Allah kan Januari, Februari, Maret, April ya. April itu WHO akan mengeluarkan April ya, kalau nggak salah April ya. April itu mengeluarkan bahwa pandemi selesai. Meskipun masih ada, tapi dianggap menjadi bagian dari masalah kesehatan seperti pada umumnya. Terus bulan Maret ya. Maret itu karantina tinggal 3 hari. Kemudian di tengah-tengah Maret kemungkinan sudah tidak karantina, apalagi yang sudah vaksin 3 kali. Nah, saya berharap kita semuanya harus prokes, tapi bagaimana caranya kita bisa datang gitu, meskipun tidak lama gitu, untuk ketemu dengan kita semuanya, kemudian menyusun rencana dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah kuliah sudah akan dibuka gitu. Tapi kalau di S1 sudah dibuka ya, di S1. Kalau kita sudah mau, ini sudah mau ada ada wacana bahwa ujian apa saja ya, ujian tesis, ujian proposal, kemudian kelayakan itu harus hadir, tidak lagi daring. Karena bapak-bapak promotor mengeluh gitu loh. Antara bimbingan face to face dengan bimbingan daring itu beda sekali gitu. Kalau face to face langsung bisa memeriksa, kemudian memberi saran, kemudian langsung diskusi di depan. Tapi kalau daring rasanya saya sudah menyampaikan, tetapi kok dikelayakan jadi kayak gini, kayak seperti itulah. Jadi banyak keluhan seperti itu. Jadi saya mohon Anda diskusi bersama bagaimana caranya untuk ini sudah semester kedua kan, Anda belum pernah ketemu gitu, kemudian suasana insya Allah akan membaik. Gitu. Mudah-mudahan bisa bulan depan atau bulan berikutnya Anda bisa, bulan depan lah minimal lah, Anda bisa mengagendakan ketemu. Yang jauh-jauh itu mungkin kalau hanya 1 kali pertemuan merasa rugi ya 2 kali pertemuan, artinya bisa 2 minggu di Jogja kita maksimalkan. Gitu. Saya punya bimbingan ya, Mas Dian ya, di sini apa tuh enggak ya? Itu dia sedang menulis proposal, dia merasa kemarin kembali lagi ke Gorontalo, akhirnya tadi malam dia telepon saya, Pak saya nggak bisa Pak, saya mau balik ke Jogja saja lah. Banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan di tempat saya sehingga saya tidak fokus lagi. Itu kendala bagi Anda ya. Jadi saya berharap kita bisa berkumpul. Waktunya saya serahkan kepada Anda. Kalau dirasa masih ragu-ragu ya tidak usah terlalu lama, tapi ada waktu kita bisa berkumpul. Jangan lupa sebelum berkumpul juga tes dulu ya masing-masing untuk menjaga kita semua agar kita menjadi yakin dan meeting kita menjadi tidak ragu-ragu gitu. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup saja ya. Tolong tadi saya tunggu di WA langsung ke saya saja. Mata kuliah apa yang mereka menuntut untuk menulis proposal, sehingga